Menyelamatkan NKRI dengan cara tidak memilih orang yang tidak sejalan dengan keinginan rakyat Indonesia. Tidak memilih calon pemimpin yang mengutamakan kehendaknya sendiri. Tidak memilih calon pemimpin yang tidak becus kerja, tidak jujur, tidak ikhlas, dan tidak terbuka. Dengan cara tidak memilih calon pemimpin yang suka bermain kata, hanya manis di bibir tapi pahit kenyataan. Jangan memilih calon pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi sendiri, ego sendiri. Sekarang kita sudah tahu semua nih, kita semua sudah tahu Anies bonekanya Surya Paloh. Si Pak SBY ini jangan pula kau sorong-sorongan anak kau itu kalau memang anak kau ini belum punya kapasitas dan kapabilitas gitu loh Pak. Baru mayor udah disuruh mundur sama si Pepo, ya kan? Gimana? Jenderal aja belum, dikatakan sipil juga bekas militer, kentang banget cuy. Mau dikatakan bekas prajurit juga masih bawahan, ya kan? Mau dikatakan sipil juga bekas angkatan, tanggung gitu loh. Ngisi pos-pos jabatan strategis nggak pernah, tapi nafsunya pengen jadi wapres dengan harapan di periode selanjutnya bisa nyapres. Gue tahu kan. Dan terakhir buat Demokrat, AHY dan SBY ya udah gabung aja ke Ganjar sama ya kan, gabung ke PDI aja, jadi babu dulu ke Megawati selama 5 tahun gitu kan. Misalnya kepilih kan lumayan ya kan, jadi babunya Megawati dulu. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Kaget, Jeng katanya cerdas, masa nggak bisa memprediksi Anies? Masa nggak bisa nilai omong-omongan Anies itu sebelumnya? Raut wajahnya Anies aja udah kelihatan, Jeng. Jeng, biar ku kasih tahu kau, sekali tukang ngibul, selamanya pasti tukang ngibul, Jeng. Kau aja percaya sama Anies. Aduh, memang koalisinya kalian itu ya koalisi kibul-kibul memang. Siapa yang hianati AHY? Kasian deh loh. Ganjar Pranowo 2024. Semangat guys, dah. Cuman yang herannya, yang nggak punya partai yang berkhianat. Bisa jadi nih, hari ini berkhianat sama Demokrat, besok sama Surya Paloh. Kita tonton coba, kalau nggak percaya pasti betul. Ya, kita ambil contoh di 2017. Nah, dia ikut Gerindra. Oke, jadi gubernur DKI, betul kan? Nah, setelah itu dia mengeluarkan statement. Sampai mengeluarkan statement, selagi Pak Prabowo nyalon jadi presiden, saya tidak akan mau nyalon. Itu sudah komitmen saya. Tahu-taunya dia masuk lewat Nasdem untuk nyapres di 2024 lewat pintu belakang sama Nasdem. Lah terus Demokrat, Demokrat membangun koalisi perubahan lah dengan menduetkan Anies sama AHY. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut,
penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Kader Partai Demokrat di sejumlah daerah ramai-ramai menurunkan baliho bergambar Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan Partai Demokrat yang merasa dihianati oleh Nasdem atas keputusan Surya Paloh yang memilih Cak Imin sebagai cawapres. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap Anies Baswedan telah berkhianat terhadap koalisi perubahan. By the way guys, kita semua kaget ya sama pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap koalisi perubahan dan Persatu yang selama ini sudah membela dan juga mendukung Anies Baswedan. Padahal yang meminta Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi perubahan yaitu adalah Anies Baswedan sendiri. Tapi ternyata yang mengkhianati Anies Baswedan sendiri. Selain itu, yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya itu adalah Anies Baswedan sendiri. Dan inilah isi surat yang dikirimkan oleh Anies Baswedan dan dikirimkannya langsung kepada Mas Ahaye. Di sini Anies Baswedan sendiri yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pasangan dalam menghadapi Pilpres 2024 besok. Jadi yang meminta Mas Ahaye sebagai cawapresnya itu bukan Mas Ahaye, tapi Anies Baswedan sendiri. Surat tersebut dikirimkan Anies Baswedan kepada Mas Ahaye pada 25 Agustus. Anies Baswedan tiba-tiba berkhianat. Kawannya sendiri di koalisi perubahan dihianati. Surat yang meminta Mas Ahaye mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 hanyalah omong kosong dan pengkhianatan tersebut tetap terjadi. Di mana etikanya seorang Anies Baswedan? Bicara baik-baik, jangan jadi pengecut, jangan tiba-tiba membuat koalisi baru di saat masih terkait dengan koalisi perubahan dan perbaikan. Pak Anies, berpolitiklah Anda dengan penuh etika. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak, bukan pengkhianatan. Kalau teman sendiri aja dihianatin, apalagi rakyatnya. Lawang janji-janji dia yang dibuat sendiri aja dihianati, apalagi sama rakyat. Berarti benar ya apa yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa Pak Anies ini ternyata pandai merangkai kata-kata. Tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas Ahaye. Padahal ketika katakanlah Mas Ahaye waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas Ahaye harus menyebut takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya. Waduh, ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Tetapi ternyata manis di mulut, tampak di depan, tidak dalam kenyataannya. Ini yang bagi kami sangat kami sayangkan. Yang pasti jelas yang berkhianat dan yang keluar dari koalisi ini bukan Partai Demokrat, tetapi ada yang namanya Nasdem dan Anies Baswedan yang telah berkhianat dan secara tidak beretika membentuk koalisi sendiri. Begitu kami informasikan, ya kadang-kadang langsung bilang, ya tenang aja, langsung kita ganti. Gak ada, muak mereka bilang. Kenapa? Jelas dulu lah katanya Mas Anies ini, benar-benar perubahan atau hanya tidak jelas ini, mau perubahan atau mau tipu-tipu. Nah itulah, ternyata benar ya, sehingga situasi hari ini pada saat ini tidak perlu kami perintahkan apa-apa. Banyak udah kader menjapri, begitu dapat rilis, Pak, kita akan turunkan semua, bukan hanya baliho, tapi juga postingan di media-media sosial yang ada muka Mas Aniesnya. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tu, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, sekam pidato dulu, rekam jejak saja. Gaya orang nangkuk kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau bodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman jalan nantau kau. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden.
Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loya? Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele, itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Mak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti loh. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Bapak-bapak bisa lihat artinya banyak. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Semangat orang-orang Indonesia yang ingin memperjuangkan NKRI. Tidak akan pernah merasa lelah walaupun dihina dan dicaci, dicibir, dikucilkan, disisihkan. Di sini ada orang bertanya, Pret, penyelamatan NKRI macam mana woi? Menyelamatkan NKRI dengan cara tidak memilih orang yang tidak sejalan dengan keinginan rakyat Indonesia. Tidak memilih calon pemimpin yang mengutamakan kehendaknya sendiri. Tidak memilih calon pemimpin yang tidak becus kerja, tidak jujur, tidak ikhlas, dan tidak terbuka. Dengan cara tidak memilih calon pemimpin yang suka bermain kata, hanya manis di bibir tapi pahit kenyataan. Jangan memilih calon pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi sendiri, ego sendiri. Saya yakin rakyat Indonesia ini pinter-pinter, cerdas-cerdas, dan waras-waras. Demi membela negara Indonesia, saya yakin rakyat Indonesia tidak akan segan-segan untuk berjuang
mempertahankannya. Rakyat Indonesia adalah rakyat pejuang. Lihatlah, dimanapun mereka berada, tetap nama Indonesia yang dibawa. Entah itu mereka menjadi duta yang baik ataupun hanya pencitraan. Tetapi Indonesia tetap melekat di hati mereka. Sebagai rakyat Indonesia, saya bangga menjadi rakyat Indonesia. Kita tidak memilih calon pemimpin yang emosional, ya. Cara yang sederhana itu, cara yang sangat ringan itu bisa menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Saya yakin rakyat Indonesia dimanapun berada tetap bangga dan tetap ingin berjuang untuk Indonesia. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, tetap nama Indonesia harus kita junjung baik. Entah Anda yang sudah tinggal di luar negeri ataupun dimanapun, tetaplah jaga nama baik Indonesia sebagai rakyat dan masyarakat yang baik. Jangan pernah menjelekkan negara ataupun tempat nenek moyang kita dilahirkan. Tetaplah menjadi warga dan masyarakat yang baik. Jadi warga masyarakat yang terhormat, tidak pernah memburukkan negara Indonesia, negara di mana tempat nenek moyang kita berada. Indonesia tetap akan jaya dimanapun dan sampai kapanpun. Kemarin-kemarin sebenarnya Anies juga nggak minta sih dibikinin banner, cuman karena kegeeran AHY akan dipilih sebagai cawapresnya Anies, ya kan? Atau kegeerannya dari si Pepo, atau kegeerannya dari AHY itu sendiri. Gua nggak paham. Tapi giliran kayak sekarang DPP memerintahkan seluruh atribut yang berkaitan dengan Anies, yang berhubungan dengan Anies, diturunin di seluruh Indonesia, ya. Jadi kayak anak kecil, ya udahlah ya, Demokrat gak usah ngambek juga, kagak usah gondok, ya kan, meski AHY gagal maning jadi cawapres, ya. Dan gak usah juga mempertontonkan drama publik kekanak-kanakan dari dulu, ya kan. Dari dulu ini cuy, drama politik SBY dan Demokrat itu udah dari dulu. Si paling raja curhat SBY dan Demokrat ini, ya kan. Pertama kali drama sinetron dari Demokrat ini sebenarnya ada banyak sih cuy. Cuman gue sorot untuk beberapa hal yang dari SBY atau Demokrat ini. Ada banyak hal sebenarnya. Yang pertama, waktu SBY dikucilkan di kabinet Megawati cuy, curhatlah SBY ke wartawan pada saat itu bahwa dia nggak diajak ngomong lah dan nggak diajak konsolidasi terkait hal-hal yang menyangkut tupoksinya sebagai Menkumham pada saat itu. Curhat dia ke wartawan, ya kan. Sampai almarhum Taufik Kemas, suaminya Megawati, bilang SBY ini jenderal kekanak-kanakan atau jenderal TK, lupa gue cuy. Yang kedua, di gelaran Pilpres 2019 kemarin, di mana waktu itu Demokrat gabung ke koalisi Prabowo. Prabowo pada waktu itu belum menunjuk siapa cawapresnya. Harapan besar Pepo alias SBY muncul pas Demokrat gabung ke Prabowo cuy. Harapannya ya anak-anaknya SBY, si AHY, bisa dipinang Prabowo lah jadi cawapres, ya kan. Pas giliran nggak dipilih jadi cawapres, merajuklah mereka, ya kan. SBY, Demokrat sama aja, gondok, ngambek, ya kan. Prabowo dibilang jenderal kardus lah oleh Andi Arief, ya kan. Meski masih di dalam koalisi juga, tapi banyak pihak menyoroti pada saat itu Demokrat di koalisinya Prabowo itu nggak kerja apa-apa cuy. Dan santer dibilang Demokrat di koalisi Prabowo tuh bagai duri dalam daging. Emang bisanya cuma jadi benalu doang nih Demokrat. Sekarang begini pula dengan Anies, ya kan. Sebenarnya yang pantas menyandang julukan partai bocil ini Demokrat cuy, bukan PSI.
PSI itu lebih dewasa berpolitik daripada Demokrat. Lihat sekarang, karena nggak dipilih jadi cawapres, ngambek, ngata-ngatain Anies, dan saling buka borok masa lalu Anies, ya kan? Dulu juga gitu, nggak dipilih Prabowo dibilang A, dibilang B. Jadi teman koalisi tapi ikut jelek-jelekin Prabowo. Lu nilai sendiri dah, ya. Dan kau juga ya, si Pak SBY ini jangan pula kau sorong-sorongan anak kau itu kalau memang anak kau ini belum punya kapasitas dan kapabilitas gitu loh, Pak. AHY ini kan statusnya kentang banget kan di kapasitas sosiologis masyarakat kita. Biasanya yang udah capres atau cawapres itu pensiunan jenderal, bintang 1, bintang 2 nggak ada soal, yang penting jenderal kalau dari militer ya. Atau kalau bukan, kalaupun dia misalnya backgroundnya bukan militer, bukan jenderal, pure sipil, pengusaha kek atau apa kek, ya kan, biasanya kan gitu. Nah ini militer juga kentang, ya kan, baru mayor udah disuruh mundur sama si Pepo, ya kan. Gimana, jenderal aja belum, dikatakan sipil juga bekas militer, kentang banget cuy, ya kan, nanggung banget gitu loh. Nggak ada yang spesial dari AHY ini sebenarnya. Mau dikatakan bekas prajurit juga masih bawahan, ya kan. Mau dikatakan sipil juga bekas angkatan, nanggung gitu loh. Ngisi pos-pos jabatan strategis nggak pernah, tapi nafsunya pengen jadi wapres dengan harapan di periode selanjutnya bisa nyapres. Gue tahu kan, gitu loh. Kalau dulu bapak-bapak kami, ibu-ibu kami bisa kalian tipu dengan drama-drama murahan itu, simpatik lah ibu-ibu kami, bapak-bapak kami, ya kan. Tapi kalau sekarang beda, bos. Kita nggak ngelihat kayak gitu, malah kebanyakan drama. Ntar partaimu rusak, ya. Anak kau nggak kepilih pula jadi cawapres, ya kan. Susah, ya kan. Benernya. Udahlah ya. Bilang sama SBY ya. Bilang sama SBY. Kalau video ini sampai dilihat, ditonton sama orang Demokrat, bilang sama SBY. Ini tahun 2023 cuy. Bukan tahun 2004. Yang mana masyarakatnya udah beda, ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak kami mungkin dulu bisa kau tipu dengan drama-drama sinetron murahan yang kalian mainkan gitu loh dulu, ya kan. Playing victim lah, merasa dizolimi lah, ya kan. Sekarang nggak laku, Pak. Sekarang nggak kayak gitu mainnya, ya kan. Permainan yang emang jadi ciri khas bapak dan partai bapak gitu loh. Ini 2023, Pak. Beda, bos. Beda. Mainnya jangan kayak gitu-gitu mulu. Dan terakhir buat Demokrat, AHY dan SBY ya, udah gabung aja ke Ganjar sono, ya kan. Gabung ke PDI aja. Jadi babu dulu ke Megawati selama 5 tahun gitu kan. Misalnya kepilih kan lumayan, ya kan, jadi babunya Megawati dulu, ya kan. Nggak usah ke Prabowo juga, udah pernah kalian nyusahin, elektoral nggak kebantu, malah nyusahin jadi benalu, ya kan. Kagak ngefek apa-apa, bos, cuman jadi benalu, elektoral juga nggak angkat, nyusahin mulu kerjaannya. Apalagi si Andi Arief itu bacotnya gede tapi nggak pernah muncul di publik, ya kan. Dan terakhir banget, selamat untuk pasangan Amin, Anies Muhaimin untuk 2024, ya kan. Sekarang kita sudah tahu semua nih, kita semua sudah tahu. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi.
Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok tadi itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.